Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang jika kita mau menghitungnya niscaya kita tidak sanggup menghitungnya. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukurinya agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka pasti kalian Allah akan tambahkan nikmatnya. Mensyukuri nikmat Allah dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sekaligus ini adalah bekal yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi dan status kita, maka kita akan berharap dari pekerjaan dan status kita tersebut kebahagiaan hidup di alam semesta ini. Kita yang berstatus orang miskin mungkin berharap sekiranya Allah memberikan kekayaan agar kita menjadi bahagia dengannya. Kita mungkin yang belum memiliki pekerjaan berharap Allah memberikan pekerjaan sehingga kita berbahagia. Demikian juga orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan dan jabatan berharap dari pekerjaannya tersebut kebahagiaan sehingga dia berpagi-pagi turun ke kantor dan pekerjaannya. Untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan hidup. Akan tetapi ada dua penghalang utama kebahagiaan manusia. Meskipun dia sudah bergelimangan harta, meskipun dia sudah memiliki pekerjaan atau jabatan yang tinggi, terlebih lagi mereka yang statusnya miskin atau tidak memiliki pekerjaan. Apa kedua penghalang kebahagiaan tersebut? Yang pertama adalah al-huzn, kesedihan. Yang kedua adalah al-hammu atau al-khauf, kekhawatiran akan masa depan. Sering sekali manusia menengok masa lalu yang pernah dia lalui. Ketika dia mengingat masa lalunya, timbul kesedihan dalam hidupnya. Terkadang pula kita khawatir dalam menjalani masa depan, padahal hal tersebut belumlah terjadi. Kadang rakyat khawatir kalau sekiranya presidennya meninggal dunia lantas diganti oleh wakilnya. Terkadang mereka yang sudah memiliki pekerjaan khawatir kalau sekiranya di PHK, tidak lagi dipakai di perusahaan tersebut. Dua hal ini, kesedihan dan kekhawatiran, akan terus mengiringi kehidupan manusia apapun status dan profesinya. Ini adalah penyakit yang terkadang membuat orang itu sampai kehilangan akal kalau dia larut dalam memikirkan kesedihan dan kekhawatiran tersebut. Akan tetapi manusia berusaha menepis dua hal ini agar dia tetap bahagia dalam kehidupannya dengan cara-cara yang mereka usahakan lakukan untuk menepis, tapi ternyata mereka tetap mengalami kesedihan dan kekhawatiran masa yang akan datang. Akan tetapi Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita adalah Allah yang Rabbul Alamin, mengatur alam semesta ini, yang lebih mengetahui kehidupan kebahagiaan kita daripada kita sendiri, yang mengatur seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Dia memberikan obat mujarab yang dapat menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran kita dalam menjalani hidup ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan obat mujarab agar kita terlepas dari dua hal ini yang menghalangi kebahagiaan hidup kita. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak untuk menyimak obat mujarab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, paparkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah pengaturan, ketentuan takdir ilahi. Terkadang kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, maka yang dituntut adalah bersabar, bukan bersedih dengan kondisi tersebut. Terkadang pula kita mendapati sesuatu kenikmatan dalam hidup ini, maka kita dituntut untuk bersyukur, bukan malah ketakutan kalau sekiranya kenikmatan tersebut hilang dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa, hadiah yang terindah dari Allah bagi wali-wali Allah ini adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami kekhawatiran dalam hidup, dan tidak pula mereka bersedih dengan kondisi yang mereka sedang alami. Maka ini adalah busyra, kabar gembira di dunia maupun di akhirat kelak. Tak kala ada seorang ulama yang bernama Ibrahim ibnu Adham mendapati seorang pemuda yang sedang larut dalam kesedihan, kekalutan dalam hidup. Lantas ulama ini bertanya kepada pemuda tersebut, "Ya hadzal rajul, wahai pemuda, as'aluka an salasatin. Aku akan bertanya kepadamu tentang 3 hal. Fa'ajibni, jawablah pertanyaan tersebut." Pertanyaan yang pertama, wa fil kauni, hal fil kauni syai'un la yuriduhullah. Apakah di alam semesta ini ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda ini menjawab, tidak. Semua diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, ayangkusu min ajalika lahdzatan katabahullahu laka fil hayatik. Apakah akan berkurang sedikit pun ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untukmu dalam kehidupan ini? Maka pemuda ini menjawab, tidak. Tidak akan berkurang sedikit pun umur ajal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ayangkusu min rizkika. Apakah rezekimu akan berkurang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Maka pemuda ini tidak menjawab apa? Tidak. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun rezeki kita. Fa'alama alhammu. Lantas dengan sebab apa yang membuat engkau sedih? Kalau ternyata engkau meyakini bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini adalah pengaturan yang terbaik dan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akibatul umur. Ini obat yang pertama, yaitu apa? Senantiasa mengimani bahwa ini adalah ketentuan dan takdir ilahi. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Bapak kalau sedang mengalami kesedihan, kekalutan, kekhawatiran, maka segeralah menegakkan sholat, segeralah membaca Al-Quran. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan, menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Karena amal soleh yang Anda lakukan akan mendatangkan ketenangan hidup dan kebahagiaan bagi Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia, ketenangan hidup, dipalingkan dari kesedihan dan kekhawatiran akan masa depan. Ini adalah pemberian Allah bagi mereka yang rajin beramal soleh kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berdoa
Ketika kita terkena kesedihan atau kekhawatiran, maka segeralah berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran, rasa takut dan kesedihan yang sedang menimpaku. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Umamah yang sedang bersedih di dalam masjid sendirian, lantas Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau wahai Abu Umamah?" Maka kata Abu Umamah, "Humumun lazimatni wa duyunun." Kesedihan yang mendalam yang sedang menimpaku wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah mengajarkan doa yang tadi kita bacakan. Akhirnya Abu Umamah membaca doa tersebut, lantas kesedihan dan utang-utangnya terbayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat yang ketiga adalah, obat yang keempat adalah berusahalah untuk mensyukuri nikmat yang ada tanpa melirik kenikmatan orang lain. Anda mungkin yang diberikan nikmat sehat, tapi tidak diberikan kendaraan, tidak diberikan rumah, maka syukuri nikmat tersebut. Anda yang diberikan nikmat kendaraan bermotor, maka syukuri. Jangan melihat mereka yang berkendaraan mobil Innova mungkin, atau mobil-mobil mewah yang lainnya, yang membuat Anda sedih, yang membuat Anda tidak bahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Allah berfirman menceritakan orang-orang yang beriman, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bangga senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah yang di bawah kalian dalam hal urusan dunia, jangan lihat yang di atas kalian. Kenapa? Karena inilah yang membuat nanti kalian tidak bersedih, tidak khawatir, tidak bahagia dalam dalam kehidupan ini. Kemudian yang kelima, obat yang kelima, senantiasalah berbagi. Meskipun kita dalam keadaan sulit, meskipun kita hanya memiliki sedikit, berbagilah kepada yang lain. Karena nanti dengan hal tersebut Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran hidup dalam yang Anda sedang jalani. Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kesimpulannya, ketika Anda sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami khawatiran yang mendalam, dan ini adalah penyakit, maka segera mungkin untuk memperbaiki hubungan Anda kepada Allah, dan segera mungkin memperbaiki hubungan Anda kepada manusia yang lain, atau yang dikenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan ucapan penduduk surga tatkala mereka meletakkan kakinya di dalam surga. Apa yang mereka ucapkan? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan pertama kali yang diucapkan oleh penduduk surga. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hidup kami, dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri setiap amalan-amalan soleh hambanya. Maka wahai kaum muslimin, kenikmatan yang terbesar
kenikmatan yang terindah yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat kelak, tak kala orang mukmin dihilangkan kesedihan dan kekhawatiran akan masa depan yang belum terjadi. Terkadang kita menjalani hidup ini takut, khawatir kalau sekiranya begini dan begitu. Padahal pengatur terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengimani bahwa semua yang akan terjadi itu adalah qaddar Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.